Kadang kita terlalu sibuk merencanakan kebahagiaan sampai lupa bahwa hidup bisa berubah hanya dalam hitungan detik. Seperti kisah yang menimpa keluarga Bennett. Di tahun 2004, ketika mereka sedang menjalani liburan di Thailand, suasana yang semula dipenuhi tawa bahagia mendadak berubah mencekam saat gelombang tsunami datang melanda kawasan tersebut, menelan jutaan korban dan tercatat sebagai bencana tsunami terbesar sepanjang sejarah. Film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang dipenuhi luka, kehilangan, dan tangisan air mata. Jadi siapkan hati dan nikmatilah sentuhan kisah ini. Kisah dibuka dengan sebuah keluarga yang hendak menikmati liburan Natal di Thailand. Mereka adalah Maria dan sang suami Bennett, beserta ketiga anaknya yaitu Simon, Thomas, dan juga Lucas si anak sulung. Berbeda dengan kedua adiknya, Lucas ini dikenal sebagai anak yang pemberani dan sangat menyukai tantangan. Bahkan ketika pesawat mengalami turbulensi, Lucas seolah menikmati guncangan tersebut. Setelah melewati perjalanan panjang yang melelahkan, mereka pun akhirnya tiba di sebuah resort mewah yang berlokasi di Khao Lak, kawasan yang dikenal sebagai salah satu destinasi wisata paling indah di Thailand. Perpaduan bentangan pasir putih dan birunya laut yang begitu menenangkan mata membuat kawasan tersebut selalu banyak dikunjungi wisatawan. Ditemani alunan musik nan lembut dan bias cahaya lampu-lampu yang menghiasi resort, Bennett sekeluarga merayakan malam Natal bersama para wisatawan lainnya. Suasana di momen itu nampak begitu hangat dan menenangkan. Apalagi ketika mereka menerbangkan puluhan lampion yang menghiasi langit malam. Sesuai tradisi, tepat di hari Natal, Maria dan Bennett memberikan hadiah kejutan untuk Simon, Thomas, dan juga Lucas. Bennett kemudian mengajak mereka bermain bola di tepi pantai, melakukan snorkeling dengan pemandangan bawah laut yang sangat memanjakan mata. Seolah tempat itu selalu mampu menciptakan momen-momen indah yang tak ada habisnya. Nyatanya dulu Maria adalah seorang dokter, namun ia memutuskan resign demi bisa menemani Bennett yang dipindah tugaskan ke Jepang. Ketika Bennett dan ketiga anaknya asik bermain di kolam, Maria lebih memilih untuk bersantai sambil membaca buku catatan medisnya. Pagi itu segalanya nampak begitu indah. Namun di balik tenangnya lautan, tersembunyi bahaya yang sedang mengintai. Hingga tiba-tiba di tengah ganasnya arus yang menyeret apa saja tanpa ampun, muncul Maria yang sedang berpegangan pada sebuah pohon. Tubuhnya penuh luka, nafasnya tersengal, dan ia pun hanya bisa teriak meminta tolong. Sedangkan Bennett dan ketiga anaknya hilang entah kemana. Hingga tak lama kemudian, Maria melihat Lucas yang sedang terseret derasnya ombak. Spontan Maria pun melepaskan pegangan dan berusaha menyelamatkan Lucas. Grab my hand! Di tengah usaha Maria dan Lucas untuk bertahan hidup, tiba-tiba gelombang tsunami susulan kembali menerjang kawasan itu. Tubuh mereka pun kembali terhempas oleh derasnya ombak, dihantam puing-puing bangunan, batang kayu, hingga besi-besi tajam. Sosok Lucas yang dikenal sangat pemberani, di momen itu nampak begitu ketakutan. Sambil pegangan di sebuah tiang, ia pun hanya bisa menangis mencari keberadaan sang ibu yang hilang ditelan ombak. Namun tak lama kemudian, ia akhirnya menemukan keberadaan sang ibu. Careful, Lucas. I was a brave kid. I'm scared. I'm scared. Ketika kondisi air mulai tenang, Maria dan Lucas berjalan menyusuri hutan menuju tepian. Namun di tengah perjalanan, Lucas kaget melihat banyaknya luka di tubuh sang ibu, terutama luka robekan di kaki yang sangat dalam. Bahkan Lucas sampai tak tega melihatnya. Takut akan adanya gelombang susulan, Lucas pun bergegas membawa sang ibu menuju tepian.
Tak lama mereka pun mendengar teriakan anak kecil yang meminta tolong. Ketika Maria hendak mencari keberadaan anak tersebut, sontak Lukas langsung menahan sang ibu. Saat itulah Lukas dan Maria terlibat perdebatan. Naluri seorang ibu membuat Maria ingin tetap mencari keberadaan anak tersebut. Bagaimana jika anak itu adalah Simon maupun Thomas? Namun dengan tegas Lukas mengatakan bahwa Simon dan Thomas takkan mungkin bisa selamat. Simon and Thomas are dead! Setelah dinasihati oleh sang ibu, Lukas pun akhirnya luluh dan mau mencari keberadaan anak tersebut. Mereka pun akhirnya menemukan keberadaan sang anak yang tertimbun di dalam tumpukan sampah. Anak itu mengaku bernama Daniel. Mereka kemudian bergegas membawanya menaiki sebuah pohon. Dengan kondisi luka menganga di kaki, Maria tentu saja kesulitan untuk menaiki pohon tersebut. Mengetahui hal itu, Lukas pun bergegas untuk turun, menjadikan tubuhnya sebagai topangan agar sang ibu bisa naik. Dengan susah payah, Lukas pun berhasil membantu sang ibu menaiki pohon. Setelah itu mereka hanya bisa pasrah, memandangi kekacauan yang tersaji di depan mata. Namun untungnya kepolosan Daniel sejenak mampu menghapuskan kecemasan yang ada. Setelah berjam-jam menunggu dalam ketidakpastian, mereka pun akhirnya melihat kemunculan sekelompok penduduk yang sedang melakukan pencarian. Maria pun lantas dibawa menuju sebuah pemukiman. Melihat kondisi Maria yang begitu menyedihkan, para penduduk pun langsung membantu membersihkan luka dan memberikannya pakaian. Di mana hal itu membuat Maria begitu tersentuh. Dengan menggunakan tandu seadanya, Maria pun dinaikkan ke sebuah mobil untuk dibawa menuju rumah sakit. Di momen itu Maria sempat menanyakan keberadaan Daniel. Namun karena sedari tadi Lukas hanya fokus menjaganya, ia pun tak tahu keberadaan Daniel. Di sepanjang perjalanan, Lukas kembali disuguhkan pemandangan yang begitu menyayat hati. Banyak mayat bergelimpangan dan tangisan para korban yang sedang menunggu bantuan. Keadaan rumah sakit pun tak kalah memilukan. Nampak tenaga medis yang sangat kewalahan dan setiap sudut ruangan telah dipenuhi rintihan kesakitan. Bahkan saking penuhnya, Maria pun ditempatkan di gudang penyimpanan obat-obatan. Tak lama kemudian Maria tiba-tiba menggigil kesakitan. Sebagai dokter, ia lantas meminta Lukas untuk mencarikannya obat antibiotik. Namun karena semua obat ditulis dengan bahasa Thailand, Lukas pun sangat kebingungan dan tak tahu harus mengambil yang mana. Untung saja dokter datang di waktu yang tepat. Melihat kondisi sang ibu yang terbaring lemas penuh luka, Lukas pun hanya bisa memalingkan wajah sambil memendam tangisan di hatinya. Seusai mendapatkan penanganan medis, Maria pun dipindahkan ke ruang perawatan. Di sana ia menyaksikan para petugas medis yang bekerja tanpa henti dan juga tangisan para korban. Sebagai dokter, Maria tentu bisa merasakan betapa melelahkannya keadaan tersebut. Ia pun lantas meminta Lukas untuk membantu sebisanya. Awalnya Lukas menolak permintaan sang ibu. Namun setelah Maria meyakinkan bahwa ia akan baik-baik saja, Lukas pun akhirnya bersedia melakukannya. Dengan wajah kebingungan, Lukas berkeliling memikirkan bantuan apa yang harus ia lakukan. Hingga tiba-tiba, seorang lelaki meminta bantuan Lukas untuk mencari anaknya yang hilang. Tanpa pikir panjang, Lukas pun langsung berkeliling untuk mencari keberadaan anak tersebut. Namun di sela-sela pencarian, banyak korban yang juga meminta Lukas mencarikan keluarganya yang hilang. Bahkan saking banyaknya, Lukas sampai harus mencatatnya di kertas. Setelah berkeliling ke berbagai ruangan, usaha Lukas pun akhirnya berbuah hasil. Joseph Benstrom? Anyone? Renata Castellini? Morton Benstrom? Yeah? I know you, Dad. Meski tersenyum melihat momen pertemuan sosok ayah dan anaknya yang hilang, namun jauh di dalam lubuk hati Lukas, ia begitu sedih memikirkan kondisi ayah dan juga kedua adiknya. Setelah itu Lukas pun bergegas kembali menuju ruang perawatan sang ibu. Namun sesampainya di sana, Lukas ketika terpaku melihat ibunya yang sudah tak ada lagi di tempat itu.
Sontak Lukas pun histeris ketakutan menanyakan keberadaan sang ibu. Untungnya salah satu perawat datang dan berhasil menenangkan Lukas. Di tempat penampungan anak, Lukas pun mulai ditanyai tentang identitas dan keluarganya. Setelah pendataan selesai, Lukas pun dipasangi tanda pengenal. Lucas! Tak disangka Bennett, Simon, dan juga Thomas berhasil selamat dari bencana dahsyat tersebut. Kini mereka berlindung di resort tempat mereka menginap sebelumnya. Namun tentunya dengan kondisi bangunan yang tak lagi sama. Karena tim penyelamat akan datang untuk melakukan evakuasi, dengan berat hati Bennett meminta Thomas dan Simon untuk ikut bersama tim penyelamat. Thomas tentu saja langsung menolak. Di usianya yang masih sangat kecil, ia tentu saja tak sanggup berpisah dari sang ayah. Ia nampak begitu takut. Takut sang ayah akan hilang seperti ibunya dan juga Lukas. Dengan mata berkaca-kaca, Thomas pun tak henti-hentinya memegangi sang ayah, memohon agar sang ayah mau ikut bersamanya. Meski tak tega, namun Bennett terus mencoba meyakinkan Thomas. Semua itu ia lakukan demi keutuhan keluarganya. Ia juga janji akan segera menyusul ke tempat penampungan setelah berhasil menemukan Maria dan Lukas. You can't leave us alone again, Dad. I'm scared. I know. Well, what if Mummy and Lucas are on their own right now? You have to look after Simon. Okay? Setelah melepas kepergian Simon dan Thomas dengan linangan air mata, Bennett pun langsung melanjutkan pencariannya. Dengan berbekal cahaya senter, ia mulai menyusuri runtuhan bangunan. Namun alih-alih menemukan Maria dan Lukas, Bennett malah tersandung yang mengakibatkan senternya pun padam. Untung saja, ia berpapasan dengan sebuah mobil yang sedang melakukan evakuasi. Sesampainya di tempat penampungan, Bennett dan para korban pun berkumpul, saling berbagi kisah memilukan yang mereka alami. Namun ketika Bennett menceritakan tentang kisah tragis yang menimpanya, semua korban pun menatap Bennett dengan tatapan penuh iba. Bahkan John yang merupakan salah satu korban, rela meminjamkan ponselnya agar Bennett bisa menghubungi pihak keluarga. Saat itu juga Bennett pun langsung menelepon sang ayah. The motor came and swept everyone away. And I found Thomas and Simon. Thank you. Karena banyak yang membutuhkan ponsel tersebut, Bennett pun terpaksa mengakhiri perbincangannya lebih cepat. Namun John yang tersentuh meminta Bennett untuk melanjutkan perbincangannya dengan sang ayah. Tak hanya itu, John juga janji akan membantu Bennett mencari keberadaan Maria dan Lukas. Di tempat penampungan lain, kita melihat Thomas yang sedang mencoba menenangkan Simon. Thomas pun berusaha membuang ketakutannya dengan memandangi cahaya bintang di langit, menyisipkan sepenggal doa untuk keselamatan keluarganya. Sedangkan di sisi lain, setelah menanti dengan penuh ketidakpastian, sang perawat akhirnya mampu mempertemukan kembali Lukas dengan ibunya. You promised me you weren't going anywhere. I thought you were dead, Mum. Esok pagi, Bennett yang ditemani John pun memulai pencarian. Diawali dengan mendatangi tempat penampungan jenazah hingga tenda-tenda pengungsian setempat. Namun sayang mereka tak kunjung menemukan keberadaan Maria dan Lukas. Di tengah pencarian, Bennett tanpa sengaja melihat seorang wanita yang ikut dievakuasi bersama Thomas dan Simon. Bennett pun spontan menanyakan keberadaan kedua buah hatinya itu. Namun sang wanita mengatakan jika Simon dan Thomas telah dipindahkan ke tempat penampungan lain. Sayangnya lagi, ia juga tak mengetahui lokasi tempat penampungan tersebut. Ketika sedang menjaga sang ibu, pandangan Lukas tiba-tiba teralihkan pada sesosok anak kecil. Nyatanya sosok anak kecil itu adalah Daniel yang kini telah dipertemukan kembali dengan ayahnya. Menyaksikan momen tersebut, Lukas pun nampak begitu bahagia. Namun ketika hendak memberitahukannya pada sang ibu, ia malah mendapati kondisi kaki ibunya yang semakin mengkhawatirkan. Fokus Lukas pun saat itu seketika teralihkan pada sang ibu. Dengan wajah panik, ia lantas bergegas menemui perawat dan memintanya untuk memeriksa kondisi ibunya. Dengan menumpang mobil salah satu penduduk setempat, Bennett dan John akhirnya tiba di rumah sakit. Di situ mereka sempat terlibat perdebatan dengan sang sopir. Bennett hanya diberi waktu 10 menit untuk melakukan pencarian. Bukan karena tak peduli, melainkan karena mobil tersebut harus segera melakukan evakuasi para korban lainnya. Dengan waktu yang begitu singkat, Bennett bergegas menyusuri berbagai sudut rumah sakit.
Bahkan ia sempat beberapa kali hampir berpapasan dengan Lukas dan melewati ruangan tempat Maria dirawat. Namun pandangannya selalu terhalang oleh para petugas medis dan juga banyaknya korban yang berdatangan. Bahkan di satu momen, Lukas yang sepintas melihat kehadiran sang ayah sempat berusaha untuk mengejarnya. Namun sayang Bennett telah pergi entah kemana. Tak putus asa, Lukas pun terus melanjutkan pencarian hingga keluar gedung. Momen pun semakin menegangkan tatkala Bennett yang telah kembali menaiki mobil. Sedangkan tak jauh dari sana nampak Simon yang tiba-tiba turun dari mobil karena kebelat kencing. Di tengah keputusasaan, Lukas pun akhirnya teriak memanggil sang ayah. Are you okay? Dad! Akhirnya Lukas dipertemukan kembali dengan ayah dan kedua adiknya. Tangis mereka pun seketika pecah tanpa bisa dibendung. Tanpa membuang waktu, Lukas bergegas membawa mereka ke tempat di mana ibunya dirawat. Setelah melewati berbagai penderitaan dan penantian panjang, Maria akhirnya bisa melihat keluarganya kembali utuh. Tangis haru pun seketika pecah memenuhi ruangan tersebut. Karena kondisi kaki Maria yang semakin memburuk, tak punya pilihan, dokter pun memutuskan untuk segera melakukan operasi. I love you so much. You know I don't. Diiringi tangis dan doa sang suami beserta ketiga anaknya, Maria pun akhirnya mulai menjalani operasi. Sedangkan Bennett dan ketiga anaknya menunggu di luar dengan penuh kecemasan. Namun untungnya, operasi itu pun berjalan dengan sukses. Esoknya Bennett tiba-tiba didatangi oleh petugas asuransi dari biro perjalanan yang sebelumnya mereka gunakan. Selain akan menanggung semua kerugian, pihak asuransi juga telah menyiapkan pesawat untuk membawa Bennett sekeluarga menuju Singapura. Nantinya Maria akan menjalani pengobatan lanjutan di rumah sakit yang lebih memadai. Sebelum pesawat lepas landas, Lukas tiba-tiba menghampiri ibunya. Ia kemudian menceritakan tentang Daniel yang telah bertemu kembali dengan ayahnya. Seketika Maria pun meneteskan air mata bahagia. Sebab di balik penderitaan yang mereka alami, setidaknya mereka telah berhasil menyelamatkan satu kehidupan di antara jutaan korban yang telah bergelimpangan. Pesawat pun akhirnya lepas landas, meninggalkan trauma, kesedihan, dan rasa takut akan kehilangan. Di momen itu Bennett sekeluarga pun hanya bisa saling terdiam tanpa kata. Bukan karena lelah, namun untuk merenungi segala sesuatu yang telah terjadi. Hingga tiba-tiba, film pun tamat. Bencana bisa datang kapanpun, menghancurkan rumah, memisahkan keluarga, bahkan merenggut jutaan nyawa. Namun film ini mengajarkan satu hal sederhana, bahwa sekuat apapun ombak menghantam manusia, harapan dan cinta keluarga selalu punya alasan untuk bertahan. Ya, terima kasih buat kalian semua penghuni Planet Cinta yang selalu setia nonton channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Saya Joni pamit pulang. Wassalam dan sampai jumpa di kisah cinta yang selanjutnya. Mikum.